Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Sugih di pembelajaran matematika. Oke, untuk materi kita hari ini yang akan Bapak sampaikan di video pembelajaran saat ini masih tentang persamaan kuadrat ya. Dan untuk submaterinya atau pembahasan di video ini kita akan mempelajari penyelesaian masalah persamaan kuadrat ya. Oke, akan kita langsung bahas ini beberapa soal kontekstual atau soal dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, ini contoh soal yang pertama. Diketahui hasil kali dua buah bilangan bulat adalah 48, sedangkan jumlah bilangan-bilangan tersebut 19. Tentukan jumlah kuadrat bilangan-bilangan tersebut. Oke, untuk penyelesaian masalah ini ya, ini ada berbagai cara. Cara pertama kita bisa menggunakan konsep persamaan kuadrat. Nah, cara yang lainnya di sini Bapak sajikan cara singkatnya ya, atau alternatif lainnya. Nah, di sini kita misalkan dulu bilangan pertama adalah A dan bilangan keduanya sama dengan B, karena kan kedua bilangan tersebut belum diketahui ya. Nah, di sini petunjuknya itu bahwasanya bilangan tersebut adalah bilangan bulat. Nah, ini ada dua buah bilangan bulat. Nah, di sini petunjuknya ya. Dan kedua buah bilangan bulat tersebut belum diketahui berapanya ya. Jadi kita misalkan bilangan yang pertama A dan bilangan yang keduanya B ya. Nanti permisalan ini bebas aja, mau pakai variabel apapun terserah kalian ya. Nah, kemudian kita tuliskan kondisi sesuai soal atau kita tulis kalimat matematikanya ya. Nah, jadi di sini kita menyalin kalimat bahasa ke kalimat matematikanya ya. Nah, ini kita sebutnya kalimat matematika. Nah, di sini A kali B sama dengan 48. Nah, berdasarkan ini hasil kali. Nah, ini hasil kali. Hasil kali kedua buah bilangan adalah 48. Jadi kalau kita kalikan A kali B itu sama dengan 48. Ini kalimat matematika yang pertama atau sekaligus petunjuk yang pertama. Berikutnya A tambah B sama dengan 19 ya. Ini pun sama, ini adalah kalimat matematika. Nah, di sini A tambah B sama dengan 19 berasal dari kalimat ini. Sedangkan jumlah bilangan tersebut adalah 19. Nah, ini berasal dari kalimat bahasa ini ya. Jumlah bilangan-bilangan tersebut 19. Nah, jadi yang kalimat ini kita ubah ke kalimat matematika ya. Kalimat bahasa ini, jumlah bilangan-bilangan tersebut 19. Tadi kan bilangannya kita misalkan A dan B. Jadi A tambah B sama dengan 19. Dan hasil kalinya adalah 48. A kali B sama dengan 48. Berarti, nah, setelah kita tuliskan kalimat matematikanya, nah, di sini kita menarik kesimpulan ya ataupun petunjuk berikutnya. Bilangan A dan bilangan B tersebut jadi adalah dua bilangan kalau dikalikan 48 sementara kalau ditambahkan 19. Jadi di sini kita cari dua bilangan jika ditambah hasilnya 19. Nah, jika ditambah hasilnya 19 dan jika dikali hasilnya 48. Ini sebagaimana konsep dalam memfaktorkan persamaan kuadrat ya. Jadi di materi-materi sebelumnya dalam memfaktorkan persamaan kuadrat kita mencari dua bilangan yang dikali ya dan ditambahkan gitu. Jadi hasil kali dan hasil tambah. Untuk mencari bilangan ini itu tergantung insting dan naluri kalian ya, atau bisa dicoba satu persatu ya. Kita susun bilangan perkalian yang hasilnya 48.
Nah, misalkan yang 48 bisa 24 kali 2 ataupun 16 dikali 3 ya. Nah, ini kalau kita susun satu persatu ya. Nah, 28 itu bisa 24 dikali 2. Nah, 24 kali 2 48. Kalau ditambahkan kan 26, berarti tidak cocok. Nah, kita coba misalkan 16. 16 dikali 3. 16 dikali 3 sama dengan 48. Kalau kita tambahkan 16 tambah 3 sama dengan 19. Nah, berarti ini bilangan yang dimaksudnya ya. Bilangan yang sesuainya. Nah, jadi di sini hasilnya 16 kali 3 sama dengan 48, 16 tambah 3 sama dengan 19. Sehingga bilangan yang kita maksud adalah 16 dan 3. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah kuadratnya ya. Nah, jadi di sini tadi yang bilangannya adalah 16 dan 3. Jadi ini 16 itu adalah yang A dan 3 itu adalah yang B-nya. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah kuadrat. Nah, jumlah kuadrat berarti, nah ini jumlah kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ya. Jadi hati-hati di sini jangan terbalik, ada kuadrat jumlah, ada jumlah kuadrat. Kalau jumlah kuadrat kita kuadratkan dulu masing-masing bilangan. 16 dikuadratkan, kemudian 3 juga dikuadratkan. Setelah dikuadratkan baru dijumlahkan. Nah, ini dijumlah itu ditambah. 16 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi 16 kuadrat itu hasilnya 256 dan 3 kuadrat hasilnya 9. 256 ditambah 9 sama dengan 265. Nah, jadi jawabannya adalah 265 ya. Nah, ini contoh soal yang pertama. Berikutnya contoh soal yang kedua. Selembar karton berbentuk persegi panjang akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara membuang persegi berukuran 2 cm kali 2 cm pada masing-masing pojoknya. Apabila panjang alas kotak tersebut 5 cm lebih dari lebarnya dan volume kotak itu 168 meter persegi, 168 cm kubik ya. Oke, ini maaf ada kesalahan dalam penulisan satuan. Jadi ini 168. Oke, kita ulang kembali. Nah, ini contoh soal yang kedua. Selembar karton berbentuk persegi panjang akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara membuang persegi berukuran 2 cm kali 2 cm pada masing-masing pojoknya. Apabila panjang alas kotak tersebut 5 cm lebih dari lebarnya dan volume kotak itu 168 cm kubik. Tentukan ukuran panjang dan lebar dari alas kotak tersebut. Nah, di sini kalau kotak itu berarti bisa berbentuk balok atau bisa berbentuk kubus ya. Nah, di sini akan kita buat kotak. Nah, ini kotak itu berarti balok ya. Yang ditentukan adalah panjang dan lebarnya. Artinya panjang dan lebar dari balok. Nah, dari kondisi tersebut kita salin ke dalam kalimat matematikanya ya. Nah, di sini kita tuliskan kondisinya. Ini gambar persegi panjang ya. Nah, ini persegi panjang. Kemudian ini ukuran panjangnya X tambah 5. Karena kan tadi panjangnya 5 cm lebih dari lebarnya. Nah, kalau kita gambarkan dulu, ilustrasikan ya. Jadi ini harus kita gambarkan dulu kondisi yang sesuai dengan kalimat soal tersebut. Nah, ini di sini adalah gambar dari persegi panjang ya. Nah, ini persegi panjang akan dipotong pojok-pojoknya. Jadi ujung-ujungnya, nah ini pojok-pojoknya ini akan dibuang. Nah, ini yang Bapak Asir ini adalah pojok-pojoknya
ya. Ini akan dipotong. Nah, jadi dipotong seukuran 2 cm kali 2 cm ya. Ini yang akan dibuang. Nah, ini yang akan dibuangnya. Oke. Nah, ini yang dibuang. Nah, setelah dibuang ya digunting atau dipotong ujung-ujungnya seukuran 2 cm. Nah, di sini lebarnya ya. Ini X itu adalah lebar. Dan X tambah 5 itu adalah panjangnya. Nah, karena kan tadi keterangan soalnya panjangnya. Nah, ini keterangan dari soal tersebut, dari soal sebelumnya, panjang itu 5 cm lebih dari lebarnya. 5 cm lebih dari lebarnya. Jadi kalau lebarnya kita misalkan X ya. Nah, ini lebarnya kita misalkan X, panjangnya 5 cm lebih dari lebarnya, maka panjangnya X ditambah 5 ya. Nah, itu kita rubah ke kalimat matematika. Ini kan kalimat bahasanya 5 cm lebih dari lebarnya. Jadi kalau misalkan lebarnya X, maka panjangnya X tambah 5. Kemudian tadi ukuran persegi yang dipotong itu adalah 2 cm kali 2 cm ya. Nah, setelah dipotong lalu kita bentuk balok atau bentuk kotak. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini bentuk baloknya seperti ini. Nah, ini bentuk balok atau bentuk kotak yang terjadi ya. Nah, ini tanpa tutup ya. Nah, ini kosong. Yang Bapak arsir ini kosong. Jadi kosong di sini artinya tanpa tutup. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini panjangnya X tambah 5. Nah, jadi kalau di sini dalam bentuk rangkanya atau dalam bentuk jaring-jaringnya ya. Nah, ini jaring-jaring balok atau jaring-jaring kotak ya. Nah, ini panjangnya X tambah 5, kemudian lebarnya X cm, lalu tingginya 2 cm. Nah, ini adalah panjangnya. Nah, yang X tambah 5 ini adalah panjangnya. Kemudian yang X cm ini adalah lebar. Dan yang 2 cm itu adalah tingginya. Ya. Nah, ini berdasarkan keterangan di gambar pada jaring-jaringnya ya. Nah, ini jaring-jaringnya. Nah, jadi kita ilustrasikan dulu seperti ini. Oke, ini jaring-jaringnya. Dan ini gambar bangunnya ya. Nah, ini panjangnya X tambah 5, lebarnya X. Nah, ini panjang X tambah 5, lebarnya X, dan tingginya 2 cm ya. Nah, setelah kita ketahui bahwasanya ini gambar kotak yang akan dibuat ya. Ini panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian nah, ini kita bentuk rumusnya ya. Nah, volume kotak 168. Kotak itu kan berbentuk balok. Nah, kotak itu berbentuk balok. Nah, ini kotaknya itu berbentuk balok. Dan volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Nah, itu volume baloknya, panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian kita masukkan ke ukurannya. Panjangnya X tambah 5, lebarnya X, dan tingginya 2. Nah, ini panjangnya X tambah 5, lebarnya X, tingginya 2. Oke.
Nah, ini panjangnya X tambah 5, lebarnya X, tingginya 2 ya. Kemudian nah, kita kalikan. Nah, ini duanya kita pindah ruas ke kanan jadi dibagi ya, 168 dibagi 2. Kemudian kita kalikan. Nah, kita ingat bentuk perkalian X dikali 5 dan X dikali X ya. Nah, itu bentuk perkaliannya. Nah, X dikali X itu X kuadrat, kemudian X dikali 5, 5X. 168 dibagi 2, 84. Nah, di sini hasilnya X kuadrat tambah 5X. Nah, ini 84-nya kita pindah ruas ke kiri jadi min 84. Lalu kita faktorkan. Nah, faktorkan cari dua bilangan kalau ditambah 5 dan kalau dikalikan min 84 ya. Nah, kita peroleh hasilnya min 7 dan positif 12 ya. Min 7 ditambah 12 positif 5. Kalau dikalikan itu min 84. Nah, ini kita balik ya. Nah, ini dibalik ya. Begitupun ini dibalik. Nah, ini dibalik ya. X sama dengan 7, X sama dengan min 12. Nah, kemudian ukuran panjang tidak mungkin negatif, maka kita ambil yang X-nya sama dengan 7 ya. Nah, jadi yang X sama dengan min 12-nya tidak kita ambil, kita ambilnya yang positif karena panjang itu tidak mungkin negatif. Nah, kemudian ini kita ambil lebarnya sama dengan X, X itu sama dengan 7 ya. Tadi yang kita ambil X-nya adalah 7. Nah, ini yang kita ambil ya, X sama dengan 7. Kemudian panjangnya tadi adalah X tambah 5 ya. Panjangnya X tambah 5, X-nya kita ganti oleh 7. 7 tambah 5 sama dengan 12 cm. Nah, sehingga kalau kita gambarkan kembali ya, kubus tersebut. Nah, ini panjangnya 12, lebarnya 7 dan tingginya 2. Jadi jawabannya panjang 12 dan lebar 7. Berikutnya contoh soal yang ketiga. Untuk membuat cover sebuah buku diperlukan kertas berbentuk persegi panjang dengan selisih panjang dan lebarnya 3 cm serta memiliki luas 180 cm persegi. Hitunglah panjang dan lebar cover buku itu. Nah, kita tuliskan tadi kesimpulan dari soal ini ya. Selisih panjang dan lebarnya sama dengan 3 cm. Kemudian kita buat kalimat matematikanya, selisih itu dikurangi. Jadi panjang kurang lebar sama dengan 3. Kemudian luas persegi panjang sama dengan 180. Nah, ini berdasarkan keterangan soal tadi ya. Nah, ini selisih panjang dan lebarnya 3 cm. Nah, selisih panjang dan lebarnya 3 cm. Kemudian luasnya, nah ini memiliki luas 180. Nah, ini luasnya 180. Nah, kalau kita tuliskan luas persegi panjang kan rumusnya panjang kali lebar ya. P kali L sama dengan 180. Nah, di sini dari dua kalimat matematika ini, P kurang L sama dengan 3, lalu P kali L sama dengan 180. Nah, cari dua bilangan yang hasilnya kalau dikurangi hasilnya 3 ya. Nah, ini untuk mencari ukuran panjang dan lebar, berarti secara tidak langsung ya, kesimpulannya kita cari dua bilangan, jika dikurang hasilnya 3 dan jika dikali hasilnya 180. Dan ini mencari bilangannya bisa dicoba-coba ya. Jadi kalau selisihnya 3, kalau dikalikan 180. Dan diperoleh hasilnya 15 dan 12. 15 dikurangi 12 hasilnya sama dengan 3. Dan 15 dikali 12 hasilnya 180. Nah, sehingga panjangnya 15 cm dan lebarnya 12 cm ya. Nah, ini dua bilangan yang dimaksud 15 dan 12 ya. 15 ini adalah panjangnya dan 12 itu adalah lebarnya. Atau kalau dibalik juga tidak apa-apa. Misalkan panjangnya 12 dan lebarnya 15 ya. Oke, sekian untuk materi hari ini ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, saran, kritik silakan ajukan di kolom komentar.
Oke, sekian untuk pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.